Merinding-merindingnya tau-tau langsung gitu. Oke. Abang Chandra and tim tolong ya, nanti Tolong, ditunggu. The best YouTube rewind ever. Yeay! Kenapa harus Ria Ricis gitu? Kita lanjut ke 2018. Banyak sih preparation yang nggak mateng gitu. Nah, sekarang pertanyaan pamungkas. Bagusan YouTube Rewind 2020 atau 2018? Halo gengs Maniac, apa kabar? Yeay! Hari ini kita tuh habis nobar YouTube Rewind 2020. Jadi aku nobar bareng sama Torik AB Instagramnya ini. Dia adalah director YouTube Rewind 2018. Yeay! Kurang apa coba aku bisa nonton YouTube Rewind 2020 didampingi sama director dari YouTube Rewind 2018. Itu wow itu. Ditambah lagi di sini ada Aldo kembar. Yeay! Ini raja-raja gombal sedunia ini kembar berdua ini. Ini yang satu Aldo, yang satu Aldi. Sering banyak ketukar nggak sih? Enggak. Jarang kan? Jarang. Nah, nih aku seneng banget karena selain didampingin sama director, terus juga didampingin sama content creator gombal-gombalan. Aku langsung nanya-nanya boleh nggak? Nanya-nanya boleh? Boleh. Tadi gimana sih kesan-kesannya nonton YouTube Rewind 2020? Ya, dimulai dari sana dulu. Kesana-sana. Ya, Ya, menarik, bagus. Gitu. menarik, bagus banget kan? Iya, Scene pokoknya favoritnya apa sih? Tadi kalau menurutku ya, Hmm. scene favorit aku tuh sebenarnya yang dilatih itu. Oh, pas lagu Lati, mungkin kalian tuh nonton tuh ya kayak gitu tuh. Aku tampilin dikit ya. Pas Lati terus tiba-tiba masuk Blackpink hit you with the truth. Itu kalau didengerin pakai headset mungkin dut. Merinding gak sih? Aku Iya, kelas buat iya, Eka karena Gustiwana. Pokoknya buat yang tim yang bikin musiknya tuh kalian The luar best. biasa tuh. Soalnya pas lagi merinding-merindingnya tau-tau langsung gitu. Oke. Apa tuh? Hai. Enggak, langsung mantep. Udah pokoknya mantep. Susah dijelasin. Kalau Aldi gimana? Aldo dong. Aldo ya. Aldo. Salah. Ada tuker kan. Sebenarnya jawabannya tuh udah diambil sama Aldi. Tapi keren juga sih yang waktu ada kebakaran, ada banjir tuh. Karena relate banget ya. Iya, itu gimana ngeditnya? Pokoknya setting Itunya gimana ya? Sampai nonton aja kayak bengong gitu. Iya. Yang banyak bengongnya lu tadi. Iya, makanya. Bingung ini gimana. Paling terkesima jadi sama itu. Iya, masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir ya. Nah, Nah, ini nih. Babang yang Kalau- tadi kita kalau- nonton tuh gimana tuh? Menurut gue itu the best YouTube rewind ever. Yeay! Selamat buat Chandra. Aku juga nggak tahu ya, dia ngasih judulnya kan rewind, jadi which is dia punya kelebihan. Gue nggak cuma tentang YouTube loh, gitu kan. Jadi di satu sisi bisa brand masuk dengan leluasa, tidak mewakili YouTube juga, tapi tetap bawa hebohnya YouTube rewind gitu. Tapi dia bisa lebih bebas, konten apa aja bisa masuk, tren apapun, intinya tentang rewindnya Indonesia sih. Tapi yang terpenting sih menurut gua, kita bisa buktiin nih anak Indonesia, orang-orang di luar sana gitu ya, ngomongin global tuh bisa lihat anjir orang Indonesia bisa loh Bikin selevel. video sekeren ini. Keren. Terus kalau misalnya dari konten kreator sendiri, adanya YouTube Rewind itu tuh gimana sih buat kalian? Apa sih yang ditunggu? Yang ditunggu sebenarnya tuh biar orang-orang yang anak-anak kreator pemula itu biar terinspirasi. Terinspirasi ya. Terinspirasinya bukan kepengen di sana atau gimana ya kan. Yang penting tuh kita ngelihat mereka tuh kok bisa sampai segitu. Jadi tuh jiwa anak kreator pemula tuh kepengen Tergugah tergugah, gitu ya. tergugah, tuh terinspirasi intinya. Berarti ngarepin dong sebenarnya BTS-nya kayak apa? Apalagi iya. kamu yang pegang kamera, ngedit juga, semuanya dikerjain sendiri buat konten kamu kan? Ngerasa pengen tahu banget gak sih? Iya, pengen Banget banget. lah. Abang Chandra and tim tolong ya, nanti Tolong ditunggu. banget. Bang, kalau Iya, Bang. gimana caranya itu? Lightingnya segala macam. Ya Bisa kan? seterang itu. Apalagi waktu yang dilatih tuh ya, ngikutin beatnya, lightingnya langsung gitu loh. Lu punya nggak sih ngeliat? Iya, biasanya kan
orang ya ada gitu-gituannya, dia mindah-mindah terus lightingnya tep dari bawah gitu. Nah kalau dari Oik nih yang pertama kali tuh yang menurut Oik dari segala produksinya itu yang paling effort yang mana? Yang wah ini keren sih, wah ini gila sih. Pasti ada dong satu di luar keren. Production design-nya. Jadi gimana nyatuin itu semua dalam satu style yang sama tapi nggak sama. Jadi kan semuanya punya karakter, maksudnya colornya apa. Satu ada benang merah tapi bisa dipecah-pecah nih untuk mewakili beberapa hal gitu. Dan gimana mereka juga bisa cheating gitu dari lokasi yang sama dengan lighting berbeda, props berbeda sedikit punya feel yang beda juga gitu. Jadi menurut gua dari sebelum sampai jadi art, dari imajinasi si director turun ke production design, oh ini kira-kira bisa jadi satu cerita yang sama. Misalkan tadi dia digambarin dalam satu rumah yang sama dari mulai lampunya udah beda. Itu udah jadi simbol nih, oh dalam sebuah rumah yang sama, mungkin artinya Indonesia atau apa dalam satu rumah yang sama tapi punya genre tipe apa yang berbeda, tapi tetap ada satu benang merah yang sama. Itulah namanya di product design. Nanti turun ke art director, oh ada tuh apa prop ini. Orang yang nggak tahu, awam lah ya, awam soal produksi atau apa gitu. Aku lebih pengen gali soal produksinya ya. Kalau menurut kamu nih, di antara ada director, ada editor, ada penata musik, penata busana, bla 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 bla, kamu mau acungin jempol buat apa di video itu? Buat siapa? Dia acungin jempol banget. Siapanya? Editornya sih. Editornya untuk itu. Kenapa? Karena aku ngerasain gimana cara ngedit itu yang susah. Cerita editor cinta. Iya, yang kayak buat video kayak aku cuman jalan cerita udah slow mo kelar aja kita puyeng, apalagi kayak gitu. Mungkin bakalan. Jadi big applause buat editor ya. Oke, yang edit siapa sih? Jadi penasaran, kenalan dong. Editor aku deh. Oke, Aldo. Aku sih kameramen ya. Kameramennya, DOP-nya. Ya kok dia bisa mindah muter atau gimana? Apanya yang muter? Ya kan ada tuh yang set gimana dia di sini kok bisa mindahnya? Pindah ke sini. Iya enggak. Smooth banget gitu nah, ya. Itu. Itu di situ masih bertanya-tanya, itu gimana? Itu gokil. Itu kayak kelas TVC gak sih? Keren banget ya gambarnya. Jadi applause-nya buat kameramen. Oke. Macam-macam orang, macam-macam opininya ya. Kalau dari aku sih lebih script writer sih. Yang pas lagi duduk, ya kan? Bisa nyambung semuanya. Bas Among Us, dia visualnya juga nggak visualin yang contoh misalnya si Kan Hiu makan tomat atau apa, cukup di-mention dikit pakai kata-kata. Di situ ada Najwa Shihab apa banyak momen gitu. Itu kayak wow keren sih. Karena padet, bisa nentuin cerita dengan dialog yang dikit tapi bisa ngewakilin semua, itu kayak hebat. Di situ, kenapa jadi aku? Dari situ ke situ terus ke sini, kenapa yang sini dilawan? Iya, baik. Karena coba nih. Itu tadi gue nggak tahu, tadi gue nggak lihat ada production designernya tapi ada director, tapi bisa jadi juga si directornya sendiri yang membuat itu jadi ngebungkus itu. Misalkan tadi aku nggak lihat juga copywriter atau apa, aku kurang ngeh ya, bisa jadi ada, bisa jadi si director yang nulis tuh. Tapi di satu sisi yang nggak kita kebahas tuh tentang si fashion designernya, fashion stylistnya. Lu pakai baju yang gini ya, kayaknya kan baliknya ada brand, ada apa gitu. Aku lihat juga bajunya kan di situ warna dan itunya brand banget kan, si OCBC banget tuh ya, si brand itu. Jadi kayaknya beberapa itu memang ada fashion stylist yang memang untuk baju, si nyiapin baju untuk si youtubernya, nggak literally youtubernya bawa baju mereka sendiri. Karena gua tahu youtuber biasanya datang juga ya as it is. Ini benar-benar mereka entah dengan direction atau di brief dengan benar yang seperti ini, atau Memang ada sudah beberapa disiapkan orang yang gitu ya. sudah disiapkan. Ya karena kalau dilihat emang kayak perfeksionis banget ya, kayak sampai detail-detailnya tuh semua dari warna, dari baju, dari sebenarnya makeup artisnya juga itu kayak yang KKI, lihat nggak sih? Cuman kenapa sih kok kayak KKI-nya langsung enggak gitu? Kenapa harus Ria Ricis gitu? Sebenarnya ini dari aku ya, ini dari Seharusnya kalau aku. menurutku ya keke coba ya gitu. Nah, Mungkin harusnya bakal keke lebih lucu aja. mungkin. Mau gimana pun itu karakter KKI yang dibentuk. Jelek ataupun bagus itu kan harus tetap diapresiasi. Gitu loh, walaupun kenapa harus penampilan KKI-nya naik tapi orangnya enggak gitu. Ini langsung nih, jadi kesimpulan deh 2020 apa? Sebelum kita lanjut ke 2018, aku akan bahas. Oh harus ada evaluasi. Aduh. Untuk Indonesia yang lebih maju harus ada Oh, iya, evaluasi. Ya. Coba dari Mas Aldi. Kesimpulan Ya. unek-unek Bener, jatuhnya. bebas.
kayak kita YouTuber pemula banyak kan, kayak Mas Torik bilang tadi itu YouTuber pilihan. Kalau emang aku lihat iya semua pilihan. Kayak yang pemula aku lihat itu di belakang ya, dia yang pas ada Arab lagi ngeliat ke layar itu kan banyak. Nah pengennya kita itu coba yang YouTuber pemula coba diikut sertakan. Iya kita kan tahu mungkin ada yang diundang banyak, diikut sertakan lebih banyak ke yang itunya, yang ke kreator pemula lah. Ya ambil 30%-nya lah. Atas mewakili supaya yang walaupun gue nih kayaknya masih subscribernya kecil atau apa tuh lebih semangat lagi mungkin biar gitu. Kedepannya ada generasi penerus. Nah, jangan itu aja. Jangan itu aja. Setidaknya ada yang besok ini bakal gantiin posisi gue kayak gini. Kalau untuk YouTube Rewind, alangkah baiknya menurut aku ya, itu ditambahin satu tim lagi khusus untuk itu. Dari Aldo, sama ya? Sama. Oh resah kalian Iya, berdua ya? sama. Itu dari Mas Torik? Kesimpulannya Atau pesan, atau unek-unek, atau hanya mau ngucapin gila lu keren banget bro, bebas? is a good rewind. Dengan tadi keterbatasan yang tadi aku setuju. Ya itu sih menurut gua timnya good job. Yeay! Dan sekarang aku mau muter sedikit bahas tentang YouTube Rewind 2018. Nonton nggak? Nonton? Nah, ini kesannya gimana nih pas nonton? Seru. Seru, general banget jawabannya, kagak gitu, Seru, kagak gitu. bener, Jangan seru. mentang-mentang direkturnya di sini, nggak gitu. Ayo, bagusnya apa, kurangnya apa? Oh iya. Kalau dari aku sih, kalau kurangnya lebih ngambilnya ke gamers. Oke. Iya. Kalau bagus mungkin dari editingnya itu gokil banget. Oke. Kalau kata aku sih. Bagusnya itu dua ya. Aku tampung dulu dan pertanyaan itu bakalan aku yang tidak jawab. Sebelahnya ada, oke? Aldi, Aduh. Apa ya, susah dijelasin. saking terlalu bagus atau gimana nih? Kurangnya aja deh, kurangnya. Kurangnya dulu deh. Nggak jauh dari Aldo sebenarnya. Kebanyakan lebih ke anak-anak gaming. Ya mungkin pertanyaannya kenapa harus kebanyakan anak gamers gitu? Kita juga merhatiin komentar, kok kebanyakan anak gaming gitu. Jangan komentar, kita yang nonton Kita gitu. nonton juga. Kita nonton. Oh gitu, nonton ya? Oke. Itu aja sih itu. Oke, berarti sekarang Bapak Torik Yasir Rahman. Ya oke, lengkap ya aku ungkapin. Nah itu kenapa sih YouTube Rewind 2018 itu kebanyakan gamers? Sebenarnya itu pertanyaan yang bukan ke gua ya. Gua bukan YouTuber, tapi mungkin yang gua tahu dari anak-anak balik lagi YouTube Rewind kadang sebut temen, sebut networknya. Di satu sisi ya ini sisi manusianya lah ya. Jadi tapi mereka pun ya ada beberapa faktor sih. Mereka pun juga berusaha untuk ke segmen yang lain nih. Nah, pas coba ke segmen-segmen yang lain, kebetulan di situ ada beberapa case ya. Dan kita tahu ada drama, ada apa yang mengakibatkan beberapa kubu itu tidak mau ikut. Terus di belakang juga lebihannya banyak banget isu-isu yang even dari youtuber yang ternama itu bikin yang aku tahu dari anak-anak isu bercerita jelek lah apa gitu yang udah harusnya datang tidak jadi datang. Waktu itu kesannya ada provokator yang jangan ikut gitu. Tapi di sisi yang tim kita pun ada juga yang kayak make a mistake gitu. Jadi membuat misalkan kayak di saat itu ada case apa gitu aku lupa lagi. Tapi jadi ada beberapa ini makin enggak, mungkin dia tidak terprovok tapi ngelihat sisi yang ini udah deh gue nggak mau ikut-ikutan, mereka juga mau aman. Di satu sisi kan YouTuber is about mereka punya brand, mereka punya apa, di saat terasosiasi dengan tertentu mereka juga mikir dua kali. Jadi kalau untuk keputusan yang soal undang-undangin YouTuber itu di Sebenarnya kan produksinya tanggung jawab director kah atau gimana? sebenarnya pun aku as director juga nggak benar-benar fully director untuk bikin konsep dan lainnya. Jadi dari awal aku memang helping Eric dan anak-anak untuk gitu. nge-build ini gitu, dengan mimpinya mereka itu untuk bercerita seperti ini. Aku cuma cerita seperti ini baiknya gini, gua ya nambel sini ini gitu. Lebih di situ tuh secara production gitu. Oh, I see. Mereka kan ingin di production kan nggak ngerti gitu. Tapi based on cerita apa dari mereka. Oh gitu, berarti itu kurang lebih Mas Torik ini lebih fokus ke produksi dan sama ngebantu Eriko buat ngedirect. Ini rada-rada dalam nih. Porsinya berapa persen nih bos? Kalau story all dia. Oke. Ya kalau produksi ya all ya 100%. Sama tim si Factory ya? ya sama Cie. Ya. anak-anak tetap Berarti dari DOP, dari timnya Mas Torik semua Ya. sampai editor
editornya Mas Ipang, terus DP-nya Mas Sukma. Nah. Kalian keren sih. Kalau misalnya waktu pas diajak ini bikin Eriko datang, Mas bantuin gue dong. Kenapa sih bisa tergugah? Oke, gue mau. Sebenarnya kan rada beban setelah berapa tahun tuh nggak ada YouTube Rewind. Ini tiba-tiba Good bikin question. gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya dari kita pun, kita memang di satu sisi punya mimpi atau pengen bikin something di YouTube. Tapi balik lagi kan, perusahaan kita memang selalu bikin konten tapi untuk orang lain. Oke. Perusahaan kecil ini selalu bikin konten untuk orang lain. Memang secara itunya begitu kan. Kadang pengen loh punya konten yang paling enggak lebih fun lah. Di satu sisi para YouTuber bisa pada lihat, orang-orang bisa nggak tertarget audiens tertentu. Bisa lebih idealis lah, nggak terikat sama. Iya, walaupun ngurusin. sebenarnya tetap tidak seidealis itu kan, balik lagi kan. Tetap kita juga Indian membantu tim, Eriko. Eriko, ada Dilan dan lain. Nah, tapi sisi yang buat menarik di kita adalah saat itu kayak satu-satunya YouTube Rewind tuh yang selain dunia cuma ada Indonesia. Oh Jadi gitu. kayak panggung kita anak-anak Indonesia untuk bisa pamer keluar. Ini loh anak Indonesia gitu Iya, ya. karena Ini karya kita. Akan gitu. seluruh dunia akan ngelihat cuma itu dan cuma dua ini nih gitu, nggak ada yang lain. Jadi which is itu bisa jadi spotlight yang menarik. Saat itu Indonesia juga lagi menurutku kepecah banget 2018 mau 2019 pemilihan presiden. Dan di satu sisi makanya ada beberapa yang aku masukin ya dari konsep Erik seperti ini. Aku coba tentang gimana ada lagu Indonesia apa gitu, bangun pemuda-pemudi gitu. Dan Jujur aku sempat merinding sih ya pas bangun udah. itu kita juga bikin sendiri kan, kita anak-anak bikin sendiri satu-satu gitu kan, karena nge-build itu untuk yang itu. Tapi di satu sisi itu yang pengen gue nunjukin bahwa aduh, gila Indonesia kepecah banget sama isu-isu yang menurut gue bodoh gitu kan, hoax bodoh gitu. Terus dan to be honest seharusnya anak muda lebih matanya lebih kebuka, udah bisa bedain, dan anak muda bisa bersatu lah. Harusnya video ini untuk mewakili itu nih, anak Indonesia nih, karena gue ngerasa 2019 akan jadi sesuatu yang terpecah banget. Paling nggak nih para YouTuber yang tadinya mungkin berat atau apapun itu, ini bisa bersatu, do something, membawa bendera Indonesia. Sedikit terinspirasi lah dari video YouTube Rewind 2018. Paling nggak ada pesan lah, Ada pesan dikit gitu. lah gitu. Pengen gue masukin lah untuk Indonesia sendiri dan pastinya untuk global juga. Keren. Kalau sebenarnya ini secara pribadi gitu ya. Nah, kekurangan dan kelebihan YouTube Rewind 2018. Versus 20 kali ya. Versus 20 boleh ya. Kalau 2018 sebenarnya karena di awal kita memang preparation kurang, kita memang fokus di YouTube Rewind, memang nggak terlalu balik lagi di sini. Ini kita dari awal memang kita bukan PH yang dibayar ya, tanda kutip, oleh mereka gitu kan. Kita do bareng karena dari di awal kita, ayo I will help you. Kita di awal malah dia nanya berapa, aku ngomong nggak usah, ayo kita bikin bareng, kita cari duit bareng. Kalau aku nih aku mau bikin something nih, mau nanya berapa? Nggak usah. Bukan Chandra ya? Enggak, kalau siapa tahu Oh, Chandra iya. Leo ngajak. Well, I will help my idol to Chandra. Oh, idolanya ternyata apa bang? Oke. Balik jadi di saat itu ya udah, tapi di satu sisi kan memang as company kita juga harus cari makan buat besok. Gitu kan. Tahan. Fokusnya mungkin kurang gitu dan agak tim YouTube-nya, dan ini bergantung full di sini. Kita juga punya konsen yang kurang fokus gitu, preparation-nya kita bareng juga kurang. Banyak sih preparation yang nggak mateng gitu. Berapa lama sih bikin YouTube Rewind 2018? Sebenarnya udah di starting agak lama nih, tapi kayak banyak jeda-jeda yang kosong gitu, bener-bener baru kenceng ya di minggu-minggu terakhir menurut gue ya. Serius? Ada sebulan? Ada. Sebenarnya lebih kalau dari all ya, cuman dari awal ada jeda. Gue juga lupa ada kejadian apa aja yang membuat ada jeda yang nggak Berarti sempat vakum lah gitu ada ya. ya yang buat ini nggak jadi bener-bener kita bisa do something more. Berarti di Gua minggu-minggu sih- terakhir baru bener-bener itu. Ya di tim kita juga nggak kurang proper menurut gue ya. Maksudnya ya banyak hal lah, tapi menurut gue memang itu yang membuat itu jadi nggak maksimal banget. Tapi
tapi ya itu harusnya bukan excuse. Nah, kan yang digembor-gemborinnya itu budgetnya tuh gede banget ya. Emang gede banget gak sih? Sebenarnya nggak segede yang digembor-gemborkan gitu, tetep lah. Kalau dari yang nonton kira-kira berapa? Dari aku ya, kalau mikirinnya aku tuh gede. Segede gimana nih? Kirain aku nyampe 100 100 apa? juta. Oke. Kan kira-kira kan. Oke, boleh. Ya, segitu gimana? Apa nih? 100 juta kan? Kalau aku sih di atas 100, di bawah 500. Bener ya? Tengah-tengah dah. Intinya mungkin tidak seperti yang dibayangkan di luar sana kali ya? Ya, Enggak ya? tetap banyak lah kita harus ngakalin itu. Ya banyak hal lah harus cheating. Dan menurut gua kayak yang 2020 mereka bisa maksimalin itu dengan baik sih, ngakalin budget dengan oke gitu, dengan satu tempat yang sama, set berbeda bisa diakalin dengan baik. It's a good thing sih. Oke. Nah sekarang, tebak budget 2020. Budget Produksinya berapa? buat Rewind 2020 ya menurutku itu kayaknya lebih banyak. Lebih banyak ya? Ya, karena mungkin yang ngeliat itu tuh yang color gitu kan, yang background itu. Setnya lah Setnya, ibaratnya. setup ya. Iya. Mau nambahin berapa kira-kira? Ya 11-12 sih. Di atas 100, di bawah 500? Ya gitu juga sama. Lucu Soalnya ya? kenapa? Gini, kalau kataku sih lebih gede yang 2018. Kalau misalkan di situ kan cuma satu ini kayaknya sih satu studio gitu ya. Kan karena pandemi gitu kan. Kalau misalnya 2018 Itu kan banyak di outdoor ya. ke sana ke sini backup ke sana mana iya gitu ya. gitu. Jadi Kalau lebih itu gitu kan ya. lebih Biaya kalau yang sekarang lebih lebih banyak. efektif gitu. Tinggal Nah. ditebak sih bisa. Antum coba tebak. 2020. Kalau Kucing mau ikut komen apa gimana tuh kucing? Diam dulu babang kucing ya. Kalau tim produksinya PH-nya higher, itu budget bisa jadi lebih besar. Menurut gua bisa jadi lebih gede. Tapi kalau tim ini bener-bener maksimum, maksudnya Chandra dan lain jadi bener-bener sub ini ya, bukan SPH, dia bisa ngakalin kayak gitu kurang lebih lah. Oh, agak tinggi Gua ya. nggak tahu. Tinggi ya. Gua nggak tahu. Kayaknya bisa lebih tinggi sih, tapi Saya tebak-tebak aja sendiri. Terus juga banyak yang komen nih, aku tadi baca nih ada yang komen itu, kenapa sih YouTube Rewind 2018 itu selain yang bahas gamers doang, itu kok kayak iklan banget gitu. oh Tuntutan klien apa gimana tuh? iya, jadi di awal kan masih idealis. Ya begini, kurang duit di jalan. Oh, kurang duit nggak jalan, balik-balik lagi ya. Mau nggak mau nih, karena udah mepet, biar bisa ada dana dan yaudah iya mau nggak mau ada hard sell. Bisa aja kita build lebih halus atau apa, tapi akan butuh negosiasi apa gitu kan. Maksudnya trennya nggak bisa semepet tuh lah. Di satu sisi juga nge-build story-nya juga berarti kurang mateng. Kalau dengan set harusnya bisa lebih cepat berpikir something yang Karena banyak brand juga sekarang kalau disuruh soft selling tetap milih hard selling itu peralihan yang sulit untuk nah, iya, itu. depend on the brand banget. Iya, berarti ini bisa Mindset. dibilang OCBC keren deh. Wah, masuk YouTube OCBC. Oke, thank you buat Mas Torik, buat Aldo, juga Aldi Kembar. Thank you udah ngeluangin waktunya buat aku tanya-tanya. Pertanyaan terakhir nih. Bagusan mana 2018 sama 2020? 1, 2, 3, jawab Bagusan. bareng-bareng.